Tanggal 12 Januari tahun 2001, suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata itu. Pada akhir pekan, biasanya wisatawan lokal dari Banyumas dan kawasan lain di Jawa Tengah banyak melewatkan waktunya untuk tetirah atau sekadar menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet itu. Begitu pula suasana di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu yang datang di salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Pada kamar 135 Hotel Rosenda, ada 2 orang sedang berbincang santai. Rio, pengusaha asal Jakarta, berbicara panjang lebar tentang minatnya untuk menanamkan modal di bisnis perumahan di Baturaden. Menurut Rio, prospeknya cerah. Di hadapannya, JJ Suraji mendengar saja sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi seorang pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Hari itu ia bahkan sempat menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira potensial didirikan kawasan perumahan. Di kamar itulah pembicaraan lalu dilanjutkan. Obrolan sebenarnya juga tidak terlalu serius, karena suara dari televisi yang menyala juga cukup keras. JJ pun meladeni pembicaraan itu semata hanya untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di kamar. Tiba-tiba saja, JJ merasakan sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya. Begitu keras, hingga darah mengucur dan membuat ia tak sadarkan diri lagi. Dalam beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk. Percikan darahnya mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Tubuh ayah 3 anak itu akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martilnya di lantai. Meraih selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang berlumuran darah. Lalu kain yang merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korbannya. Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi dan mencuci tangannya di wastafel. Tak lama berselang terdengar pelayan hotel memanggil-manggil sambil mengetuk pintu kamar. Suaranya sempat membuat Rio terkejut. "Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol," Rio menjawab sambil terus membersihkan tangannya. Mendengarnya, pelayan segera meninggalkan kamar dan berjalan ke arah lobi hotel. Merasa situasi sudah aman, Rio langsung bergegas. Ia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, sempat diliriknya arloji milik korban, dilepas dan ditaruhnya dalam saku celana. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya beberapa langkah menjelang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Mana Pak JJ, Pak?" "Oh, dia di kolam renang," jawab Rio. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, ia lalu berjalan ke arah parkir mobil. Jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil yang bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal, karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pak, tunggu Pak." Pelayan itu berteriak agak keras, untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Ia langsung menyusul Rio ke parkiran. Dikira maling, teriakan itu rupanya membuat Rio panik. Ia berusaha memasuki mobil.
Tapi para petugas keamanan hotel yang sudah curiga sudah lebih sigap dan memburunya. Rio terpancing melawan mereka dengan kekerasan. Ia mengamuk membabi buta, menyerang petugas satpam. Timbul kegaduhan di area parkir, yang segera menarik perhatian banyak orang di sekitar hotel. Melihat ada seseorang yang berkelahi dengan satpam, lebih banyak orang yang akhirnya berdatangan dan membantu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Semula orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun. Wajahnya babak belur. Rio akhirnya diamankan dengan cara diikat di pos keamanan. Tapi ia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga sekaligus emosi, karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi itu. Sejumlah pegawai hotel segera tersadar, mereka tidak melihat JJ, yang memang mereka kenal baik karena biasa menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel. Beberapa orang bergegas berlari menuju kamar 135. Pintu dibuka dengan kunci cadangan. Saat dibuka, pemandangan di dalam sungguh mengenaskan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi, ditutupi spray dan selimut. Kepala bagian belakang terlihat hancur. Darah berceceran di lantai dan dinding. Para pegawai hotel merasa kaget melihat kejadian itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama polisi yang ditelepon, segera datang dan memeriksa TKP. Melihat korban tewas bersimbah darah, mereka segera menelpon Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap. Hari itu Baturaden yang sehari-harinya adem ayem, mendadak gempar. Semula para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera setelah mereka mendapat kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alex Bulo, kelahiran Sleman tanggal 2 Mei tahun 1978. Lelaki bertubuh kecil ini dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-hari ia dikenal tak banyak bicara, meski juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, Rio bukan keturunan Jawa. Alex, nama tengahnya diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku. Sedangkan Bulo, diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, juga tak banyak yang mengenal pribadi Rio. Asal-usulnya juga tidak jelas. Kepada keluarga istrinya, ia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta, pernah pula ikut kakaknya yang lain di Medan. Pada usia 12 tahun, Rio terusir dari rumah, akibat konflik dengan orang tuanya. Kabarnya, Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya sebagai anak. Lalu hidup bersama ibu angkatnya, Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Kawasan Pasar Senen di Jakarta dikenal sebagai daerah rawan. Di sini terdapat stasiun kereta api, terminal bus, pusat perbelanjaan, pasar loak, dan pemukiman padat di tepi rel. Tumbuh besar di kawasan semacam itu membuat tingkah laku Rio tidak terkendali. Kabarnya Rio tetap bersekolah, malah pernah berkuliah di sebuah akademi bahasa asing. Tapi ia akhirnya bekerja sebagai pedagang, sopir taksi, berlanjut ke sebuah percetakan. Tempat bekerjanya yang terakhir itu rupanya merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu, seperti STNK dan BPKB. Suatu kali polisi menggerebek tempat itu yang membuatnya menganggur. Dari pekerjaannya di percetakan, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan.
lalu beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Akhirnya ia terjun sebagai pencuri dan berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta, seperti di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah Daan Mogot, juga di kawasan Senayan. Rio dikenal sebagai pencuri ulung. Dalam sehari dia pernah mencuri 2 mobil. Rio sempat tersandung masalah ketika bos penadah mobil curiannya melaporkan dirinya ke polisi lantaran melarikan mobil setorannya. Akibatnya ia tinggal setahun di Lembaga Pemasyarakatan, Cipinang. Setelah bebas dari penjara, pekerjaan lamanya sebagai pencuri terpaksa dilanjutkan karena ia terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Selain itu, bisnis surat palsu kendaraan tetap berjalan, hingga membuatnya harus berurusan dengan polisi sekali lagi. Lazimnya kehidupan para kriminal, Rio juga akrab dengan dunia malam dan narkoba. Uang hasil kejahatannya juga banyak yang habis untuk sekadar berfoya-foya. Tapi gaya hidup itu mulai berubah perlahan-lahan saat ia memutuskan untuk berkeluarga. Tingkah laku Rio berbeda di mata keluarga dari istrinya. Rio bertemu Tuti Alawiyah tahun 1994 yang langsung dinikahinya. Kepada keluarga, ia hanya bercerita sudah dibuang orang tuanya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya, Rio juga terlihat sangat sopan. Ia selalu mencium tangan sang mertua saat hendak pergi keluar rumah. Rio juga begitu sayang terhadap ketiga anaknya, 2 perempuan dan 1 lelaki. Tuti mengaku, suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya, hanya bilang kalau berdagang. Meski tidak hidup mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Namun di luar rumah, sikap Rio berbeda. Dalam catatan polisi, sebelum JJ, setidaknya ia pernah 3 kali melakukan pembunuhan. Polisi juga telah menetapkannya sebagai buronan, tapi keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu berpindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindar dari kecurigaan polisi setempat. Namun modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, tapi kemudian mobil dibawa kabur. Belakangan naluri kekejamannya muncul. Aksi kejahatan yang dibarengi dengan kekerasan berlangsung dalam rentang waktu September sampai November tahun 2000. Di Bandung, Rio beraksi setelah terlebih dulu menginap di Hotel Ngaripan, lalu menggasak sedan Timor setelah terlebih dulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya di Semarang, menginap di Hotel Adem Ayem, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh sopirnya. Kemudian di Surabaya ia menginap di Hotel Miramah dan membawa kabur sedan Mercy berwarna putih, lagi-lagi sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta, dengan menginap di Hotel Ibis. Tapi aksi pembunuhannya gagal gara-gara saat hendak memukul, gagang martilnya terlepas. Sopirnya hanya terluka lalu kabur sambil kesakitan. Konon peristiwa itulah yang membuat Rio selalu membawa 2 martil, 1 buat cadangan sekaligus alat keduanya. Dalam aksi kejahatannya, Rio selalu memukul kepala korban, tepatnya di bagian belakang sebagai sasaran paling mematikan. Umumnya korban tewas akibat trauma benda keras. Belakangan media massa menjulukinya sebagai Rio Martil atau Martil Maut. Kekejaman Rio dan dipadu juga dengan rumor tentang kesaktian yang didapat dari neneknya. Konon ia bisa melepas borgol. Soal benar tidaknya, masyarakat yang menangkapnya di Baturaden bercerita, badannya memang kecil, tapi tenaganya kuat sekali. Rumor yang telanjur bergulir di ruang tahanan ini cukup membuat nyali narapidana lain menjadi ciut. Pranoto SH, pengacara Rio, tidak melihat sifat kejam pada kliennya. Ia hanya melihat Rio tidak banyak bicara, tapi temperamennya tinggi.
Ia sendiri mengaku jarang berhubungan dengan kliennya itu, terutama setelah Rio dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Pernah suatu kali Pranoto bermaksud menemui Rio di Nusa Kambangan. Perjalanan cukup berat, harus mengurus perizinan, naik kapal, dan menempuh perjalanan ke LP. Tapi Rio malah tidak mau dijenguk. Kata petugas, Rio marah-marah karena petugas dianggap mengganggu tidur siangnya. Dari situ saya menyimpulkan, dia tidak boleh tersinggung, kata pengacaranya. Persidangan atas terdakwa Rio Alex Bulo yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas berjalan lancar. Rio yang didampingi pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dia tampak tenang dan pasrah menjalani setiap tahap persidangan. Tidak ada keluarganya yang hadir, mengingat jarak Jakarta, Purwokerto yang cukup jauh. Jaksa mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian kepada JJ Suraji. Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena Rio terbukti telah lebih dulu menyiapkan senjata 2 buah martil. Kejahatannya ditambah lagi dengan usahanya merampas harta korban. Di persidangan juga terungkap, Rio setidaknya sudah membunuh 3 orang di berbagai kota. Semua dilakukan dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman saat membunuh korban-korbannya juga menjadi catatan tersendiri dalam persidangan. Berdasar bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Rio divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Banyumas. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat, katanya kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan. Meski begitu, upaya banding tetap dilakukan para pengacara. Sementara itu Rio terus menjalani hukumannya di LP Kedumpane, Semarang, sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan. LP yang terletak di selatan Cilacap ini terkenal sebagai tempat para narapidana yang menjalani hukuman berat atau hukuman mati. Di LP Permisan, Rio bertingkah laku baik. Tak ada peristiwa menonjol, meski di kalangan napi namanya sudah terkenal sebagai pembunuh kejam. Selain para pembunuh, perampokan, serta koruptor, di LP itu ditempatkan juga terpidana mati kasus bom Bali I, yakni Amrozi, Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudera. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah mendapat teman satu sel, Iwan Zulkarnain. Kabarnya Rio mudah akrab dengan Iwan lantaran merasa sama-sama berasal dari Sulawesi, walau latar belakang kejahatan mereka jauh berbeda. Bekas pegawai PT Pos Indonesia itu adalah terpidana kasus korupsi bilet giro setoran pajak PT Semen Tonasa senilai 42 miliar rupiah yang divonis 16 tahun di penjara. Iwan pula yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak beribadah. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. LP gempar setelah pada tanggal 2 Mei tahun 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan, tulang tengkorak retak dan kulit kepala sobek sepanjang 5 cm. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah, ada noda-noda percikan darah. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan langsung mengarah kepada Rio, karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit, polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul 21.30, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan.
Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang. Iwan dibekap dengan sarung dan mulutnya disumpal kain. Kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh, tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya lantaran hujan turun sangat deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi, petugas langsung berkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimbah darah. Di beberapa bagian kepala ada luka memar, kelopak mata dan dahi kiri bengkak, serta 3 giginya patah. Setelah malam itu, Rio dipindah ke sel khusus untuk diisolasi dan untuk memperlancar pemeriksaan. Iwan adalah korban Rio yang kelima, dan tragisnya, Rio melakukan pembunuhan itu tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-27. Peristiwa pembunuhan di LP Permisan segera menjadi berita panas di media massa. Masyarakat kembali teringat akan Rio, si martir maut, yang beraksi kembali, tapi kini dengan tangan kosong. Sistem pengamanan LP yang dinilai lemah, kelengahan petugas, sampai penanganan negara terhadap para narapidana di lembaga pemasyarakatan jadi sorotan di media massa. Media massa juga sempat terjadi polemik tentang kelanjutan proses hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terpidana mati. Maklum, untuk memprosesnya bukan hal mudah, karena TKP di sebuah LP yang punya banyak keterbatasan. Polisi berkomitmen untuk tetap melakukan penyidikan terhadap Rio. Sementara itu, kelanjutan proses hukum terhadap kasus Rio sebelumnya masih terus bergulir. Namun hasilnya, mulai dari tingkat kasasi di Mahkamah Agung, gerasi, sampai peninjauan kembali tidak menguntungkan Rio. Pada tanggal 1 April tahun 2008, surat penolakan PK dari Ma diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artinya Rio harus segera dieksekusi dalam waktu dekat. Ketika itu ada beberapa terpidana mati yang eksekusinya sudah jatuh tempo. Sorotan media begitu gencar, karena tahun itu saja kejaksaan punya agenda menembak mati 8 orang terpidana. Jumlah yang tinggi, di tengah negara-negara di dunia yang umumnya telah menghapus hukuman mati demi alasan HAM. Rio tak berkomentar tentang eksekusi yang akan dilaksanakan di Purwokerto, sesuai lokasi terjadinya tindak kejahatan. Situasi haru justru terjadi lantaran pihak keluarga, yakni istri dan 3 anaknya yang belum lagi berusia 10 tahun, sulit untuk sekadar menengok Rio. Berkali-kali permohonan untuk bertemu di Nusa Kambangan tidak mendapat izin. Baru setelah Rio dipindahkan ke LP di Purwokerto, kurang dari sepekan menjelang eksekusi, pihak keluarga baru diperbolehkan menjenguk. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi 1 dari 3 permintaan terakhir Rio. Kehadiran Tuti dan ketiga anaknya juga tak lepas dari usaha sebuah stasiun televisi yang juga berkepentingan soal pemberitaan terpidana mati itu. Pertemuan sekitar 4,5 jam, pukul 17.00 sampai 21.30, pada tanggal 4 Agustus tahun 2008, berlangsung sangat mengharukan. Untuk terakhir kali, Rio bercengkerama dengan anak-anaknya yang sudah terasa semakin tumbuh besar sejak terakhir kali ia memeluk mereka. Sebenarnya, sejak kasus hukum Rio bergulir, ia enggan melibatkan keluarganya. Kepada pengacaranya, ia selalu berpesan untuk tidak membawa-bawa mereka. Malah ia sebenarnya minta agar eksekusinya dirahasiakan saja dari keluarga. Biar ini semua saya tanggung sendiri, ujar Rio. Seusai pertemuan terakhir dengan suaminya, Tuti yang terlihat tak henti menangis tidak memberi komentar apapun kepada puluhan wartawan yang menunggunya. Wartawan mungkin adalah pihak yang paling resah menanti pelaksanaan eksekusi mati Rio. Seperti biasa, kejaksaan tidak pernah mengumumkan secara pasti tentang waktu dan tempat pelaksanaannya.
Berita-berita media massa rupanya ikut memancing masyarakat Purwokerto mendatangi LP dan berharap dapat melihat terpidana. Masyarakat juga menduga-duga tempat pelaksanaan eksekusi dan menunggu di sana. Sementara itu di dalam LP, menjelang hari-hari terakhirnya, Rio memilih untuk menyendiri. Sifat tertutupnya mulai muncul. Ia tak mau ditemui oleh siapapun, termasuk Pranoto, pengacaranya, yang bahkan mengaku tak tahu tentang kepastian waktu eksekusi karena tidak kunjung menerima surat dari kejaksaan. Ada 3 permintaan terakhir Rio. Pertama, bertemu keluarganya. Kedua, ia meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Ketiga, ia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan juga kepada pengacaranya. Rio juga sempat berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi yang membutuhkan. Kematian akhirnya menjemput si martir maut pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, pukul 0.30. Rio dieksekusi oleh 12 orang anggota regu tembak di Desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Karena sejak semula istri Rio sudah menyatakan tidak sanggup memakamkan jenazah suaminya lantaran ketiadaan uang, kejaksaanlah yang akhirnya mengurus pemakaman Rio. Keluarga dari pihak Rio sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya. Sesaat setelah eksekusi, sejumlah media massa sempat memberitakan penolakan sejumlah warga di Kelurahan Berkoh, Purwokerto, jika Rio dimakamkan di wilayah mereka. Tapi akhirnya kejaksaan berhasil mendapatkan tempat di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, di blok makam orang-orang tak dikenal.